kalau peternak bisa menerapkan ini insya Allah sukses ya. Yang pertama itu bibit, yang kedua pakan, yang ketiga manajemen. Wes 3 ini kita terapkan insya Allah berhasil. Kalau bibit kita mulai dari pemilihan bibit tadi itu yang unggul gimana. Kalau bibit ini sekitar 30% lah dalam usaha ini mempengaruhi. Kemudian pakan, kalau pakan ini hampir yang lebih banyak prosentasenya karena kan tiap hari ayam makan itu kebutuhannya pakan. Yang ketiga manajemen, kalau manajemen sangat luas. Kami dari Tanjaya Farm, perusahaan ayam petelur atau ayam pulet yang berlokasi di Dusun Mangeran, Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Standar desain kandang tuh kita bisa lihat dulu kemampuan finansial kita Mbak ya. Itu kalau sistem kandang sebenarnya yang ideal itu ada 2, sistem open house dan close house. Kalau close house itu alatnya semua serba otomatis. Jadi kandangnya itu tertutup rapat, semua alat itu serba otomatis. Cuma ya membutuhkan biaya yang lebih besar ya. Kalau yang kedua ini sistem open house ini paling banyak digunakan peternak di Indonesia. Sistem open house ini terbuka, jadi ayam lebih leluasa itu, dapat udara dari luar itu. Keuntungannya situ, untuk biaya juga lebih rendah dibandingkan close house. Tapi umumnya standarnya sih peternak di Indonesia itu menggunakan yang open house ini. Lebih mudah Mbak itu, penanganannya juga itu. Kalau sistem standarnya mulai dari atap ya. Kalau ini sistem atapnya itu pakai monitor. Jadi ada celahnya ini Mbak, samping itu, atas. Ya, ada celah itu yang paling bagus. Yang kedua dari pemilihan bahan atap. Kalau ini pakai galvalum. Ini ya umum peternak menggunakan galvalum. Sebenarnya kalau yang paling bagus itu genteng, paling bagus. Paling bagus cuma ini sudah standar sih sebenarnya. Umumnya pakai galvalum kalau peternak itu. Kemudian dari kandangnya sendiri ini pakai baterai namanya. Baterai kalau ini 1 kotak isi 2 ekor. Ada yang isi 1 ekor juga sebenarnya. Kemudian kalau ini tempat minum ya. Peralatan kandang tempat minum nepel otomatis. Ini semi otomatis, jadi sebagian otomatis, sebagian masih manual tempat pakannya. Kemudian dari ketinggian kandang, konstruksi kandang minimal itu 2 meter dari tanah ketinggian ya. Kalau ini lebih dari 2 meter, jadi sudah termasuk sangat ideal menurut saya. Kemudian dari sirkulasi udara, yang paling penting kan udara sama air. Kalau dari standar pemilihan lokasi kandang, kalau ini sirkulasinya sudah sangat bagus karena syarat yang pertama itu harus dekat dengan permukiman lokasi kandang. Ini sudah masuk, sirkulasinya juga sangat bagus untuk konstruksinya sendiri, yang paling ideal. Semakin tinggi, semakin bagus sebenarnya Mbak. Tapi kalau tinggi-tinggi juga nggak bagus, minimal 2 meter karena itu untuk mengurangi naiknya amonia. Jadi amonia itu sangat bahaya untuk ternak. Dari kotoran? Iya benar, dari kotoran itu nanti udaranya lebih dekat ke ayam akan mengganggu pernafasan. Iya. Iya, jadi hubungannya ke pernafasan kalau amonia. Karena umumnya ini yang ideal lah tengah-tengah deh Mbak. Kalau yang paling bagus genteng, cuma peternak di Indonesia kebanyakan pakai galvalum. Itu kalau kita punya banyak ayam, kalau genteng juga butuh banyak lah ya, biayanya juga tinggi. Iya. Terus kalau ini cepat pemasangan galvalum itu, lebih cepat. Terus biayanya juga di bawahnya ya. Sebenarnya nggak mengganggu juga ke produksi ayam itu karena nggak terlalu panas itu. Kecuali seng, kalau seng terlalu panas sih Mbak. Tidak disarankan sih sebenarnya. Kalau iya pakai seng gitu. Kalau galvalum masih bisa.
Oh, modal ini. Kalau ini dari kemarin saya hitung dari awal sampai proses itu sekitar 80 juta kandang saja. Kandang sama ini baterainya. Kandang apa? Baterai sama apa? Bangunannya ini ya. Itu sudah semua sekitar 80 juta kembang. Iya, pemasangan semua. Kalau ayamnya sama ayamnya sekitar 200 juta modal awal. Kalau idealnya itu 1 meter persegi, 1 meter persegi kalau postal gini Mbak ya, itu kalau dileseh, kalau ayam lesehan itu 8 sampai 12 ekor per meter persegi. Per meter persegi? Iya, gitu. Kalau sebelum memilih bibit, pulet. Kalau pulet itu kan definisi dari pulet sendiri itu ayam yang dipelihara menjelang bertelur, yang siap telur intinya, siap telur. Kalau ini kan usia 22 minggu, jadi tidak bisa lagi dikatakan ayam pulet karena usianya sudah di atas 16 minggu. Kalau ayam pulet itu usia 10 sampai 16 minggu dikatakan ayam pulet menjelang bertelur ini. Sebenarnya kan ada 2 pemeliharaan ayam petelur, bisa pelihara dari DOC atau dari anakan yo, atau beli pulet itu tergantung pilihannya masing-masing, ada plus minusnya. Kalau beli pulet itu peternak nggak resiko, jadi nggak ada resiko kematian, jadi pemeliharaannya nggak sekompleks yang tadi dari kecil ya. Iya, yang dari kecil itu. Cuma ya biayanya lebih besar yang beli pulet dibandingkan pelihara sendiri dari kecil. Kalau kualitasnya kenapa Mas yang bagus ayam pulet itu? Oh, kalau yang pertama lihat dulu tulang pubis ya. Tulang pubis ini yang paling bagus ini minimal 2 jari, 2 ruas ya, 2 jari ini. Ini tulang pubis ini antara dekat kloaka, atasnya kloaka. Pokok tangan kita ini 2 jari kita masukkan sini, kalau muat 2 jari masuk itu berarti bagus. Kalau cuma 1 jari ini kurang bagus kan. Semakin lebar semakin bagus. Terus yang kedua jengger. Jengger juga harus tegak kokoh itu. Terus warnanya merah, ini paling bagus. Kemudian dari bulu. Bulu juga nggak kusam. Warnanya kalau warna ayam petelur banyak, ada yang putih kecoklatan, coklat saja, cuma yang paling bagus itu intinya nggak kusam, Mbak. Bulunya nggak kusam, bersih ini, mengkilat ini. Kemudian dari ini panjang seng. Seng ini maksudnya batas antara ini kaki, telapak kaki bawah sampai pangkal ini minimal 10 cm. Iya, paling bagus itu. Ini kemarin sudah kita ukur sekitar 11 cm ini. Ini yang paling bagus. Kalau di bawahnya kurang bagus. Ciri-ciri yang berkualitas bibit. Terus ini apa itu? Rongga dada ini nggak sampai lancip Mbak, ininya nggak terlalu, pokoknya tumpul, nggak lincip bener. Kalau lincip ini tanda kalau ayam kurang makan ini. Paling bagus. Iya, terlalu kurus itu. Yang umumnya itu ciri-cirinya. Kalau sekarang sih turun Mbak ya. Harga sekarang karena harga DOC turun, maka secara otomatis harga pulet juga ikut turun. Kalau sekarang kalau nggak salah itu di angka 4.000-an per minggu. 4.000 per kalau pulet itu cara jualnya itu per minggu. Jadi misalnya tergantung permintaan, ada peternak yang beli usia 13, 16, 10. Misal kita contohkan peternak beli usia 10 minggu. Harga sekarang 4.000 per minggu. 4.000 kali 10, 40.000 berarti. Iya, per ekor. Iya. Kalau usia 12 ya tinggal ngalikan 4.000 itu, ketemunya nanti per ekor berapa, kalikan populasi yang mau dibeli itu. Nanti total harga itu ketemu. Kok bisa turun kayak gitu? Kenapa Mas? Harga DOC atau pulet? Oh, karena itu banyaknya telur breeding, Mbak. Telur breeding itu telur yang diproduksi di pabrikan itu melimpah. Jadi
banyak sekali peternak itu yang belum berani check in. Jadi pabrik itu stoknya banyak, terpaksa bagaimana cara mengeluarkan itu produksinya itu. Jadi secara otomatis kan kalau produksi melimpah harga turun ya, itu turun terus sekarang itu. Sampai tembus kemarin kalau nggak salah sampai 5.000 itu satu ekor DOC anak kecil tadi Pak, anak ayam kecil itu. Dulu itu stabilnya sampai 13-15.000 per ekor. Sekarang sampai 5.000. Ini berarti masih turun terus Mas? Turun ini, diprediksi masih turun. Sebelum masuk ke kandang ini biasanya kita itu 4 jam diberi vitamin. Vitamin itu kalau kita pakai asam sitrat, soda kue sama gula Jawa. 3 bahan itu kita campur sesuai dosisnya. Kalau untuk dosis sendiri asam sitrat 1 gram per liter, soda kue 1 gram per liter, kemudian tambah gula Jawa 10 gram per liter, dicampur air itu nanti diberikan ke ayam itu 2 jam sebelum pindah. Tujuannya untuk stamina ya. Kalau untuk penyakit sebenarnya kandang ini sebelum diisi ayam setiap hari harus disemprot dulu. Tiap hari disemprot desinfektan gitu, untuk mengurangi bakteri virus itu yang nanti kebawa di kandang sebelumnya itu dari pemindahan. Iya. Soda kue sama sitrat itu memang bagus itu. Ini sebenarnya belum banyak yang menggunakan. Ini baru penelitian dari profesor yang sekarang viral di Facebook itu Mbak. Kita ikutin arahan beliau, tapi memang manjur bener ke ayam sangat bagus stamina. Beneran terbukti, iya. Oh, kalau sudah dipindah kandang, pertama itu kita berikan pakan sedikit-sedikit dulu Mbak. Jadi untuk merangsang nafsu makan, kalau banyak kan ayam nggak mau. Intinya kalau kita langsung kasihkan banyak kan ayam memilih partikel itu butiran itu kan makin lama yang butiran tadi itu halus, jadi ayam kurang nafsu makan. Kalau dikasih sedikit itu lebih suka lahap gitu. Tiap 1 jam dikasih pakan dikit-dikit itu setidaknya sampai 3 hari lah, supaya untuk adaptasi ini. Habis itu disemprot juga, tiap hari disemprot terus. Iya itu 3 hari berturut-turut. Terus air minum juga dikasih vitamin multivitamin selain tadi asam sitrat tadi. Penanganannya itu kalau pulet baru datang. Iya. Tapi kalau udah berjalan kayak gini sama nggak Mas perawatannya? Oh, lebih enak perawatannya. Iya, lebih enak kalau. Jadi kalau ini sistem pakan di ayam produksi ini sekali malah Mbak. Jadi 1 kali jatah itu sore itu langsung dikasih pakan full, nanti paginya cuma diratakan aja, digorek gitu. Walaupun kebanyakan orang mikir kok aneh ya, pakan diberikan sekali, apa ayamnya nggak malas makan, tapi berdasarkan pengalaman di lapangan itu malah lebih bagus. Soalnya kalau siang hari pakan sudah nipis, jadi ayam itu kosong, temboloknya kosong, jadi nanti sore siap untuk makan. Lah, proses pembentukan telur yang paling bagus kan malam hari. Makanya dari teori tadi untuk pemberian pakan yang paling banyak itu sore hari. Dari produksi juga pengaruh itu Mbak. Selama kita pakai yang ilmu ini, yang baru ini, alhamdulillah untuk produksi lebih stabil ini, stagnan. Nggak ada penurunan gitu ya? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau penyakit, kita bicara tentang penyakit itu banyak sekali Mbak ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, protozoa, jamur, dan lain-lain. Tapi umumnya yang menyerang ke ayam yang perlu diwaspadai itu virus dan bakteri. Kalau virus itu yang sering menyerang itu ND, penyakit ND, Newcastle disease atau teloen gitu. Itu yang sering, ya muter-muter itu. ND, IB, infectious bronchitis, itu menyerang ke hati ayam itu. Terus yang ketiga ini yang umum ya, yang sering menyerang AI, avian influenza itu atau flu burung, kematian mendadak itu. Ayam tiba-tiba mati padahal sehat gini, mati mendadak. Terus jenggernya itu warna biru itu. Itu yang 3 penyakit yang sering menyerang ayam petelur.
Kalau lainnya masih banyak, kalau saya sebutkan satu persatu banyak sekali, ada gumboro, ILT, AE, banyak sekali Mbak. Yang sering 3 ini yang paling diwaspadai. Kemudian bakteri, kalau bakteri ini yang sering menyerang ke ayam. Yang pertama itu kolibasilosis. Penyakit kolibasilosis ini sering menghantui peternak. Sebenarnya bisa dicegah pakai air minum ini tiap hari wajib diklorin sebenarnya. Tiap hari wajib diklorin untuk mengurangi bakteri E. coli tadi. Terus yang kedua itu kolera. Kolera itu penyakit berak hijau. Jadi kotoran ayam berwarna hijau gitu. Itu yang sering juga itu dialami di lapangan. Kemudian apa itu pulorum. Pulorum itu berak kapur. Berak kapur itu jadi kotorannya itu berwarna putih, berak itu. Kemudian ada lagi satu yang paling sering. Ini mesti tiap periode, tiap peternak mesti ada penyakit ini, Mbak. Senot, koriza, atau pilek ayam. Nah ini penyebabnya sebenarnya banyak. Yang pertama itu dari amonia, Mbak. Makanya tadi kan ketinggian kandang juga pengaruh 2 meter minimal itu. Itu salah satunya amonia. Amonia terlalu tinggi, terus naik ke atas, ayam kena, nah itu langsung bablas kena koriza itu. Sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin koriza ya. Cuma umumnya tetap aja kejebolan, mesti tiap bulan itu kasusnya itu koriza pilek itu sering terjadi. Itu nular juga Mas? Nular nggak? Kalau pakai sistem minum gini penularannya nggak terlalu cepat ya. Jadi kan ayam individu minumnya. Kalau umumnya kan pakai paralon. Jadi kalau ini dibersihkan otomatis lendir ini ikut ke temennya gitu. Ayam apa hirup gampang menular itu. Yang paling sering penyakit koriza itu mesti itu mesti ada satu penyakit bandel itu. Kita arahkan itu ada pengendaliannya. Yang pertama itu vaksin koriza. Vaksin koriza itu paling bagus itu 3 kali selama 1 periode. Usia 6 minggu, usia 13 minggu dan 19 minggu. Tapi umumnya peternak itu 2 kali, jadi mengabaikan gitu loh. Yang ketiga ini, makanya sering jebol gitu. Umumnya kan 2 kali, cuma disarankan kalau produksi pakai 1 lagi itu vaksin koriza. Iya 3 kali ya. Selain vaksin, yang kedua itu penyemprotan. Nah, kadang peternak kan melalaikan penyemprotan, padahal penting sekali kok. Tiap minggu itu 2 kali penyemprotan. Tinggal milih misal hari Senin dan Kamis itu. Ayam disemprot merata pakai desinfektan. Banyak sekali contoh pakai antisep, medisep, desgreen dan banyak sekali produk peternakan itu desinfektan. Terus yang ketiga itu jangan lupa sirkulasi udara. Yang paling penting kita lihat kalau kita di kandang gini apakah pengap atau enggak gitu. Kalau pengap bagaimana solusinya, misalkan dikasih angin-angin kan ada yang tertutup rapat itu Mbak. Itu ada yang galvalum itu dipasang di samping ya, malah itu ganggu ayam. Ada sih sebenarnya itu. Terus kita arahkan dulu ke salah satu pelanggan tujuannya sebenarnya dan nggak kehujanan gitu loh, padahal malah mengganggu ayam itu nanti ke depan itu. Kalau kena hujan ya bahaya juga lah, itu serba repotnya. Sebenarnya bisa diakali nggak Kak? Atap itu dibuat terlalu pinggir dibuat agak memanjang ya, agak jauh lah. Itu yang tempatnya beliau itu cuma pendek itu, makanya takut dipasang itu. Nah, itu juga mengganggu, serba repot, kita copot, ayam terganggu lah, itu kita pasang ya terganggu. Terus kita arahkan untuk menyambung itu sebenarnya. Biar lebih panjang. Iya, biar lebih panjang. Kunci ayam petelur itu ada tiga, Mbak. Kalau peternak bisa menerapkan ini, insya Allah sukses ya. Yang pertama itu bibit, yang kedua pakan, yang ketiga manajemen. Tiga ini kita terapkan insya Allah berhasil. Kalau bibit kita mulai dari pemilihan bibit tadi itu yang unggul gimana. Kalau bibit ini sekitar 30% lah dalam usaha ini mempengaruhi. Kemudian pakan, kalau pakan ini hampir
yang lebih banyak prosentasenya, karena kan tiap hari ayam makan itu kebutuhannya pakan. Yang ketiga manajemen, kalau manajemen sangat luas. Manajemen yang paling penting itu pakan, minum, kesehatan, yaitu kuncinya. Untuk pakan bagaimana ayam itu intake-nya tercapai, kemudian minum istilahnya ad libitum. Ad libitum itu selalu tersedia, nggak sampai ayam itu telat lah intinya. Lebih baik telat pakan daripada minum. Kayak kita itu kan nggak betah ya. Intinya seperti itu, minum nggak boleh telat, pakan harus masuk intake. Kemudian yang ketiga kesehatan kita jaga, seperti vaksinasi, terus penyemprotan tadi ya. Kuncinya itu sebenarnya 3. Bibit, pakan, manajemen. Nah, manajemen ada lagi 3 lagi itu tadi. Oh, yang tadi. Iya, pakan, minum, kesehatan. Cuma 3 itu sebenarnya kuncinya. Nggak terlalu ribet ya. Iya.